Kelihatan nggak, Pak? Enggak, di dalam dalam yang ininya nih, yang dalamnya. Dalamnya banget tuh, biar biar kelihatan bentukannya jakaba kayak gimana. You bring me down for all to see, then switch it up and treat me right. You promise sun, but you bring rain. I still love what you do to me. Oh, sudah ada yang besar. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Terasi Hijomania. Hari ini saya mau ajak teman-teman ikutin kegiatan saya ya. Saya mau panen-panen beberapa tanaman saya yang ada di pekarangan rumah. Ini tanaman saya semuanya organik. Sekaligus saya mau bagi tips atau rahasia sukses berkebun organik di pekarangan rumah yang biasa saya lakukan. Seperti apa prosesnya dan tahapan-tahapannya? Yuk ikutin videonya sampai habis ya. Nah teman-teman, untuk pertama itu yang wajib kita siapkan itu adalah media tanamnya ya. Ini saya punya media tanam, ini sudah saya racik ya teman-teman. Jadi media tanamnya itu tentunya harus gembur ya. Ini saya pakai tanah kebun nih. Ini bekas saya, suami biasanya kalau mangkas rumput itu suka ke bawah tanahnya. Nah ini tanahnya saya kumpulin di sini nanti buat campuran si media tanam ini. Jadi ini media tanamnya tanah kebun, kompos, sekam mentah, dan juga sedikit kohe ya. Ini saya dapat beli ya kalau kohenya ya teman-teman. Nah nanti kita campur jadi satu. Nah jadi seperti ini nih. Oh ya, komposisinya bisa 1:1 atau sekam mentahnya yang lebih banyak. Sekam mentahnya 2 bagian, komposnya 1 bagian, kemudian tanah ini juga 1 bagian, dan ini 1 bagian ya kohenya ya. Kemudian kita mix, kita campur. Setelah itu baru kita simpan bisa di polybag, bisa di pot ya teman-teman. Kalau teman-teman lahannya sempit di rumah, tidak punya lahan luas, mungkin bisa pakai alternatif ini ya, pakai polybag ya. Nah ini seperti ini. Kemudian langsung aja kita isi gini. Nah gini ya teman-teman nih, bisa teman-teman simpen di mana deh. Nah bisa di sini. Nah untuk tanah-tanah yang bekas penanaman yang sudah seperti ini nih, sudah keras begini ya teman-teman, ini kan sudah kurang bagus ya. Ini jangan dibuang ya, ini bisa kita manfaatkan lagi. Biasanya saya buang di sini, simpan di sini, nanti saya campur lagi ya buat media tanam lagi seperti ini ya. Jadi nggak saya buang ya teman-teman ya, biar jadi bagus lagi si tanahnya ini ya. Nanti kita bisa pakai kembali ya. Kemudian teman-teman harus punya bibit tentunya ya. Nah saya punya beberapa bibit yang memang sudah saya tanam ya. Nah ini saya punya bibit selada nih teman-teman nih, hasil semayan. Ini bisa langsung kita pindahkan ya. Nih kalau mau dipindahkan ya, tapi saya tidak akan tidak akan beritahu caranya memindahkan, karena biasanya karena sebelumnya saya sudah pernah buatkan videonya, jadi teman-teman bisa dilihat lagi ya video saya sebelumnya. Kemudian ini saya hanya mau beritahu rahasia sukses saya berkebun organik hanya dengan menggunakan nih polybag ya teman-teman. Walaupun dengan polybag tapi masih bisa tuh berbunga ya. Ini kembang kol saya nih, saya pakai rata-rata pakai polybag ya teman-teman, tapi bisa tetap berbunga. Rahasia yang pertama tadi itu siapkan media tanam yang bagus, kemudian pemilihan bibit, tentunya bibitnya juga yang bagus ya. Nah, penyiraman juga harus
rutin ya, minimal sehari sekali. Kalau di tempat teman-teman yang memang panas berarti sehari bisa 2 kali ya, pagi dan sore. Kemudian pemupukan di sini saya juga menggunakan bahan-bahan organik seperti sampah dapur, dan videonya juga sudah pernah saya buatkan, teman-teman bisa lihat lagi ya di video saya sebelumnya, macam-macam pupuk organik yang biasa saya pakai untuk memberikan nutrisi buat tanaman-tanaman saya ya. Saya kasih lihat dulu ya. Nah teman-teman, di sini saya punya beberapa ini air rendeman kulit buah ya. Ini ada kulit pisang, kemudian juga saya kasih jamur ya teman-teman, jamur jakaba. Jadi kebetulan saya nggak sengaja ceritanya nimbun sampah-sampah dapur di di galon sebelah sana, dan ternyata keluar jamur ya, jamur jakaba. Saya ambil dan saya simpan di sini. Sekarang mulai besar nih, kelihatan nggak nih? Nih ya, tuh makin besar ya. Lihat dari dalamnya seperti ini. Nah, kemudian ini biasanya daun-daunan, biasanya daun serai, daun sirih, atau daun salam ya. Kalau saya mangkas-mangkas biasanya saya masukin ke sini ya. Ini macam-macam daun juga ada, kulit pisangnya juga sih kadang-kadang. Jadi saya campur-campur ya teman-teman. Intinya semua yang bahan organik itu saya masukkan ke dalam sini, terus saya kasih air cucian beras. Didiamkan saja sampai dia berubah warna ya, keruh seperti ini, baru nanti biasanya saya pakai. Kemudian selanjutnya itu pemberian pestisida ya. Pestisidanya biasanya saya juga kasih bahannya yang alami. Nah ini ada rendaman kulit jeruk, ini contoh aja ya teman-teman. Sebenarnya pestisida tuh banyak ya, gak hanya rendaman kulit jeruk, ada juga nih kulit bawang merah, bawang putih. Nah direndam saja seperti ini, makanya saya nggak pernah buang ya. Tuh teman-teman, saya punya koleksi. Nah kulit apa nih, kulit bawang putih ya, saya dapat dari yang jualan bawang. Dia suka kasih ke saya karena dia tahu saya suka minta ya. Waktu itu mau dibuang sama beliaunya, saya minta. Akhirnya sekarang setiap dia habis bersihkan bawangnya disimpankan, dan nanti kalau saya belanja pasti dikasih ke saya ya. Nah ini juga biasa saya pakai buat pestisida. Sebenarnya ini bisa buat pestisida dan juga bisa buat pupuk ya. Dan cara buatnya sudah pernah saya buatkan juga di video saya sebelumnya, teman-teman bisa cek aja. Cara pemakaiannya nanti bisa, hasilnya ini pemakaiannya 1:10 ya. Jadi satu bagian ini ditambah 10 air biasa. Jadi kalau mau pakai satu gelas air rendaman ini ditambah 10 gelas air biasa, atau sampai 20 gelas boleh ya. Tinggal dilihat kepekatannya. Kalau terlalu pekat bisa ditambahin lagi airnya ya. Jadi dikira-kira aja. Ini pestisidanya salah satunya. Yang lainnya ada juga, bisa teman-teman cek di video saya sebelumnya. Nah sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Oh ya, untuk pemupukan biasanya saya mupuk itu seminggu sekali. Kalau untuk pestisida juga bisa seminggu sekali ya. Terus pemberiannya juga bisa diselang-seling ya teman-teman. Jangan ini terus atau ini terus. Biasanya saya suka ganti-ganti gitu. Misalnya minggu ini saya pakai rendaman kulit jeruk, nanti minggu depan saya pakai rendaman kulit bawang. Minggu depannya lagi saya mungkin pakai rendaman kulit bukan kulit daun serai gitu-gitu ya teman-teman. Atau kunyit, rimpang-rimpang gitu ya, direndam. Sama semuanya direndam ya, direndam dipakai air. Nanti hasil rendamannya itu kalau sudah keruh airnya baru saya pergunakan. Tentunya dicampur dengan air biasa biar nggak terlalu pekat ya. Jadi biar nggak tanamannya juga terlalu panas gitu. Nah sekarang saya mau ajak teman-teman ikutin saya panen-panen hasil dari kebun organik yang saya rawat di pekarangan rumah. Yuk.
Nah, teman-teman, alhamdulillah ya, nih hasil panen-panen saya sore ini ada terong ya. Terongnya besar banget loh teman-teman, organik loh, ini bisa jadi sebesar ini ya kan. Yang penting kita perawatannya benar ya teman-teman, insya Allah hasilnya pun maksimal. Ada terong di sini, saya tadi juga ambil panen cabai rawit, cabai merah keriting, ada juga kembang kol, kemudian selada ya. Ini seger-seger semua ya teman-teman, langsung dari halaman pekarangan rumah. Jadi gak usah khawatir buat teman-teman yang mau coba berkebun yuk secara organik. Gak perlu repot harus mikir pupuknya apa, pestisidanya apa, semua saya buat secara organik semua ya, dari pupuknya, dari pestisidanya. Dan karena hari ini saya sudah melakukan panen, saya akan melakukan penyiraman dan juga pemberian pupuk dan juga pemberian pestisida ya, untuk menjaga agar tanaman saya tetap sehat dan tidak dihinggapi oleh hama ya. Yuk kita langsung lakukan penyiraman. Nah, itu ya teman-teman, tips sukses berkebun organik di pekarangan rumah secara organik ya. Jadi kita bisa memanfaatkan bahan-bahan organik yang ada di sekitar rumah seperti sampah dapur atau sampah organik lainnya untuk berkebun ya. Jadi bisa dijadikan kompos. Sampah-sampah organiknya juga bisa dijadikan pupuk serta pestisida. Seperti apa bikin kompos, cara bikin pupuk dan juga pestisida secara organik, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Nah, semoga rangkuman cara berkebun organik yang saya lakukan di rumah ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan jumpa lagi di video saya selanjutnya, tentunya masih membahas seputar tanaman. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.